Reviewnya next, tapi terakhir dari gue akan kasih penilaian gue guys. Ini akan seobjektif mungkin dan sejujur mungkin dan tanpa disponsor teman-teman ya, tanpa sponsor sama sekali guys. Overall ya, oke overall ya. Oke. Gue akan sejujur mungkin teman-teman. Ini penilaian sejujur mungkin guys. Dan tanpa dibayar ya. Genshin menurut gue permainan yang sangat ciamik, menarik dan visualnya juga oke. Tapi kita kalau bahas mekanik dan juga overall gameplay dari dungeon sistemnya, ya walaupun dungeon sistemnya yang mainin Mr. K ya, tapi kan gue lihat-lihat dikit guys. Menurut gue mekaniknya untuk Genshin 8,5 ya. Nah, WoWA ini sendiri menawarkan sebuah mekanik baru, yaitu hook grappling. Dan juga yang paling gue suka adalah fitur Pokédex itu ya, Pokemon, dimana kita bisa nangkep Pokemon, nangkep monster dengan gourd ya. Lalu kita jadiin additional attack kita guys. Additional attack kita teman-teman ya. Additional attack kita guys, oke? Dan juga battle-nya memang ini lebih dedicated buat hardcore ya, karena jujur gue lebih menikmati battle di WoWA. Dia bisa perfect dodge, dia bisa parry ya, dan sangat satisfying kalau kita berhasil melakukan parry-parry itu. Gak cuma itu doang, KTA ganti karakternya, battle-nya pun menurut gue sangat-sangat satisfying ya. Walaupun battle-nya gue masih dikit, cuma lawan beberapa boss tadi, tapi menurut gue sangat satisfying. Gue melihat di late game akan lebih challenging, lebih satisfying. Dia susah yang nikmat gitu, susah yang nikmat guys ya. Susah yang bikin lo penasaran, bukan susah yang annoying gitu. Lebih susah, bukan susah ya, maksudnya susah yang masih in the between lah, in the between fun dan juga challenging. Jadi menurut gua itu oke sih. Ya. Menurut gua untuk WoWA mekanik overall dari battle, tapi dia tercarry sekali sama battle guys ya. Dia terbalance ya, balance. Dia tercarry sekali sama battle, gua udah ngerasain sendiri. Jadi battlenya menurut gua 9,3. Untuk musik ya, kita bicara musik teman-teman. Memang musik gue baru sedikit mendengar di Wuthering Wave ya. Tapi gue mendengarkan musik-musik yang nuansanya menurut gue masih B aja teman-teman. Masih B aja guys. Musik kalau Genshin gue udah banyak banget mendengar lagu-lagu lantunan Genshin yang benar-benar ikonik dan juga epic ya. Dari ikonik sampai epic. Jadi untuk Genshin gue kasih musik bukan berarti musik Wuthering Wave bagus, jelek. Tapi untuk first impression awal-awal gue belum menemukan yang wow banget. Jadi gue akan kasih nilai 8,7. Dan ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik teman-teman ya. Desain ini kita lebih spesifik bahas desain karakter teman-teman ya. Desain ini kita lebih spesifik bahas ke karakter ya. Memang betul desain karakter Genshin Impact udah jauh lebih banyak dengan rooster yang lebih banyak juga. Tapi menurut gua first impression will be long last gitu teman-teman. First impression will long last. Jadi untuk desain karakter memang desain-desain dengan mainin warna gelap itu memang secara ikonik dan community bakal nge-cosplayin lebih sedikit, cenderung lebih sedikit ya. Tapi ini cukup apple to apple ya teman-teman. Jadi desain menurut gua 9 untuk WoWA,
8,9 untuk Genshin. Kenapa? Kenapa guys? Kenapa? Alasannya? Karena ini lebih ke preference ya. Gue lebih prefer ke style-style yang dark. Kalau menurut gue Genshin terlalu vibrant, terlalu warna-warni, mungkin akan lebih dinikmati sama anak-anak teman-teman ya. Tapi gue orang dewasa, gue lebih prefer Sephiroth ini guys ya. Oke. Ya. Oke. Ini penting grafik. Menurut gua grafik ini udah bisa kelihatan sih. Kalian yang detail suka main game AAA pasti cukup ini guys, cukup bisa melihat perbedaannya secara signifikan ya. Kita berbicara lightning guys ya. Untuk lightning teman-teman, ini spektakuler sih. Ini menurut gua lightningnya udah bagus banget ya. Oke teman-teman ya. Secara grafik yang masih grand launching open beta pertama-tama, walaupun grafik gak akan berubah banyak teman-teman ya. Menurut gue ini game anime dengan grafik terbaik sih. Tapi Genshin Impact berhasil mendeliver nuansa vibrant yang colorful dengan tema-tema kota, dan juga dia ketolong di ini sih guys ya, ke desain ya. Sebenarnya kota tuh bagian dari desain juga teman-teman. Ini berat sih guys, ini berat ya. Sama-sama bagus, menurut gue sama-sama bagus. Sama-sama bagus guys. Tapi sorry to say, gue harus masih bilang secara visual, ini kita bilang teknologi grafik bukan desain ya. Lightning, shadow, reflection ya. Kalau kita mau bicara grafik guys, menurut gua Wuthering Waves masih menang. Tapi bukanlah sesuatu yang buruk untuk Genshin. Oke, gue bonusin lah. Tuh ya. Story. Story cukup simpel. Gue nggak nangkep story Genshin Impact lo ya. Oke, story Genshin Impact gue kurang nangkep teman-teman ya. Tapi Wuthering Waves pun gue masih baru mulai guys ya. Jadi Wuthering Waves gue cukup attach sama storynya, di mana Wuthering Waves itu menjelaskan gimana seorang MC ya cukup, ini hampir sama kayak Star Rail jujur menurut gue, Wuthering Waves. Lagi dia ini kah? Mirip loh, kayak orang yang hilang pikiran dan dia the chosen one, terpilih untuk menyelamatkan kota. Belum ada yang terlalu spesial juga di Wuthering Waves ya, tapi gua akan kasih nilai 6 juga teman-teman ya. Tapi karena gua kayak lebih attach, lebih tertarik, jadinya ya 7,6 teman-teman ya, oke? Ya. Dan kita akan bicara masalah desain. Kita akan bicara masalah desain. Kita nggak usah kejauhan ya, karena kejauhan terlalu banyak kotanya. Dan ini gue masih early game banget, gue masih lihat kota 1 nih. Ya. Oke, gue masih di kota 1 teman-teman. Jadi gue nggak bisa berbicara banyak. Tapi kota 1 Genshin apa guys? Gue lupa namanya guys. Mondstadt guys. Pertama kali gue main Genshin teman-teman. Lalu kita langsung disajikan dengan sebuah kota yang dengan tema dia nggak campur-campur, dia bener-bener medieval temanya ya. Bener-bener medieval, nggak neko-neko. It's just beautiful man. It's just beautiful city cuy. Menurut gua Genshin kayak, mungkin kayak dia kayak fortress ya kotanya ya. Futuristic versus medieval. Menurut gue ini cukup berkesan sih di hati gue ya. Tempat patung Venti kan. Tempat patung Venti kan teman-teman.
Dia simple ya, dia simple, tapi berkesan menurut gue guys. Ini indah dicampur dengan teknologi. Bagus juga, apalagi dia didukung dengan grafik yang lebih bagus engine-nya ya. Tapi secara personal gue akan lebih memilih Wuthering Wave. Kota 1 desainnya tidaklah buruk. Tapi menurut gua simplicity dari Genshin Impact masih lebih unggul. Ya teman-teman ya. Dan kita ada yang di terakhir teman-teman. Ya. Rating gacha yang baru saja kita eksekusi ya. Rating gacha guys. Menurut gue rating gacha cukup simple sih teman-teman. Gue pertama kali gacha di Genshin itu kalau nggak salah Venti ya. Gue mengalami pengalaman buruk teman-teman. Lalu disusul dengan gacha-gacha berikutnya yang selalu buruk. Jadi sorry to say nih, gue akan berdasarkan pengalaman gue ya. Untuk kepelitan sih menurut gue karena di WoW itu gue spin langsung dapat walaupun akhirnya buruk teman-teman ya. Walaupun akhirnya buruk ya guys ya. Jadi untuk rating gacha, karena gue dikasih di awal tuh ya, langsung dikasih yang si Janin ya. Menurut gue sih untuk rating gacha WoW dia ada di 8,5 walaupun akhirnya buruk ya. Tapi karena Genshin guys, ya kalian tau lah apa yang gue rasakan di Genshin teman-teman ya. Menurut gue dia adalah sorry banget guys ya. Ini berdasarkan pengalaman gue cuy. Kayak lebih pelit di Genshin jauh gitu ya. Oke. Dan kita akan tarik overall guys ya. Yuk tarik overall guys. Ya teman-teman ya. Kita tarik overall dulu teman-teman. 80, wah 80 bro. 80 guys. Oke gak apa-apa. Kita harus tetap ini ya. 8 lah, 8, berarti 8 overall 8, bukan 88 ya. Sorry banget nih, 8 ya guys ya, 8 ya. 8. Oke. Sekarang WoW ya, 8 tambah 92 tambah bagi 7 88 cuy. Tapi guys, sorry banget guys, ada satu faktor lagi menurut gue. Dan ini menjadi faktor yang menurut gue penting teman-teman ya. Karena Wuthering Wave teman-teman nggak ada bahasa Indonesia. Jadi itu adalah faktor yang sangat krusial. Menurut gua untuk ini ya, ini secara objektif ya teman-teman ya. Menurut gua secara objektif Genshin Impact masih lebih unggul teman-teman ya. Karena ada faktor X lainnya teman-teman yang bisa membuat pengurangan rating gitu teman-teman ya. Oke? Teman-teman ya. Cukup adil ya guys ya. Andai kata memang ada translate bahasa Indonesia teman-teman, mungkin Wuthering Wave unggul. Tapi sayang sekali guys ya. Sayang sekali memang Wuthering Wave untuk saat ini di mata gue masih minus 0,1 poin dari Genshin Impact teman-teman ya.
But overall it's a good game. I really enjoy it and I will be playing it in the future teman-teman ya. Karena kita belum review mekanik dia teman-teman ya. Kita belum review mekanik dia. Jadi kita akan review di next episode teman-teman, oke?